Senin 3 April 2023, polisi langsung membawa Mbah Slamet ke lokasi tempat penemuan mayat tersebut. Dan inilah lokasi di mana mayat-mayat korban pembunuhan Tohari alias Slamet dikuburkan. Entah apa yang membuat warga Dusun Balun langsung meramaikan perkebunan sayur ini. Namun semua warga Dusun Balun meneriaki Tohari alias Mbah Slamet ketika digiring polisi memasuki lebih dalam ke area perkebunan sayur ini. Lokasi dikuburkannya korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet ini berada di Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Jawa Tengah. Tanah ini merupakan tanah pertanian garapan Tohari alias Slamet sendiri. Polisi pun langsung meminta Tohari alias Slamet untuk menunjukkan di mana saja korban-korbannya dikuburkan. Dari hasil pencarian hari itu, polisi berhasil menemukan 9 mayat yang dikuburkan di atas tanah pertaniannya sendiri. Hari sebelumnya, polisi menemukan 1 mayat. Mayat ini ditemukan sudah tinggal tulang belulang dan ada pula yang sudah mulai membusuk. Diduga para korban ini sudah lama dikuburkan oleh Tohari. Ternyata jumlah korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet tak berhenti pada 10 korban saja. Selasa 4 April 2023, polisi kembali menemukan 2 jenazah lainnya yang kondisinya masih utuh dalam satu lubang. 2 jenazah yang terakhir ditemukan merupakan pasangan suami istri yang berasal dari Lampung. Total jumlah korban pembunuhan Tohari alias Slamet yang ditemukan berjumlah 12 orang. Ironisnya, dalam penguburan korbannya, Tohari tak segan-segan menempatkan 2 mayat dalam satu lubang yang berukuran tidak terlalu besar. Polisi dibantu pihak BPBD Banjarnegara melakukan evakuasi terhadap korban pembunuhan Tohari alias Mbah Slamet. Dan inilah suasana ketika evakuasi korban-korban Tohari dari dalam lubang. Tenang, tahan, ditotot dulu. Kita sini. Look, cover look. Padahal dia lompat, bu. Kaya betul loh, bel. Amat lah, nampak. Kenapa ini, sir? Apa kabar, duk? Makan. Jangan ada yang ambil kabar ya. Tolong dapat. Dan inilah pengakuan Tohari bagaimana dirinya membunuh para korbannya. Pada saat meninggal dunia ini saya tanya nih Pak Slamet, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Sudah betul-betul mati baru saya dikubur. Kalau belum mati belum saya berani ngubur. Dan Orangnya gimana? setelah Diminum lah. setelah diminum, Pada saat diminum itu dia sekarat nggak? Tolong nggak? Kan gini kan, dikasih minum, nah minum, glok. Minuman apa nih Pak, seperti itu nggak? orangnya nggak sempat bilang seperti itu. Setelah minum itu langsung sudah nggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar 5 menit dia sudah nggak terasa apa-apa. Nggak sempat bicara, Pak ini minuman apa? Nggak ada. Nggak ya bener, nggak sampai bilang apa-apa. Dan karena memang itu portas itu ajaib sekali. Dan Siapa sebenarnya Tohari alias Slamet? Tohari alias Slamet yang saat ini berpredikat sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana ini dinobatkan sebagai dukun yang bisa untuk menggandakan uang oleh para korbannya. Awalnya aksi tipu-tipu yang dilakukan Tohari tampaknya berjalan mulus. Bagaimana tidak jika dilihat dari korban yang tewas yang berjumlah 12 orang. Diduga aksi tipu-tipu Tohari alias Mbah Slamet sudah dilakukan sejak lama. Ternyata Tohari alias Mbah Slamet tidak bekerja sendiri. Dirinya dibantu oleh rekannya yang berinisial BS yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berbekal informasi ini, tim Fakta langsung menuju lokasi penemuan titik para korban tewas ditemukan. Tak mudah untuk bisa mencapai perkebunan Tohari alias Mbah Slamet. Butuh 1,5 jam ya perjalanan saya dari kota Banjarnegara menuju ke TKP di Wanayasa, Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Saat ini saya akan langsung menuju ke lokasi tempat kejadian perkara di mana Mbah Slamet, dukun pengganda uang, pembunuh 12 korbannya. Kita akan temukan faktanya. Siapa yang menyangka
jika di balik perbukitan ini ternyata menjadi tempat bagi Mbah Slamet untuk menghilangkan nyawa orang yang menjadi korban penipuan penggandaan uang. Suasana yang kami dapatkan di sini memang sangat sepi karena tempatnya memang jauh dari hiruk-pikuk keramaian. Jadi wajar jika tempat ini dijadikan Mbah Slamet sebagai tempat penghabisan untuk para korbannya. Dari kejauhan sudah tampak garis polisi yang mengitari tanah merah basah ini. Kami pun tiba di lokasi, ditemukannya lubang-lubang tempat bersemayamnya para korban penipuan Tohari alias Slamet. Siapa yang mengira jika di tanah yang ukurannya tidak terlalu luas ini ada beberapa titik lubang tempat Tohari menyembunyikan korbannya yang telah diberikan racun dalam minumannya. Diduga lubang ini merupakan tempat di mana Mbah Slamet mengubur beberapa orang korbannya. Saya tidak tahu ya, untuk satu lubang ini apakah ada beberapa korban yang dikubur atau hanya satu? Nah, coba kita cari tahu. Kebetulan ada warga di sini. Saya akan sapa dulu. Halo, Pak. Segenting kita dari TV One. Pak siapa, Pak? Nama saya Pak Bawon. Pak Gawon. Bawon. Oh, Pak Bawon. Kita boleh ngobrol sebentar nggak, Pak? Pak, saya mau tahu deh, Pak. Bapak tahu nggak lubang di sini tuh ada berapa sih, Pak? Ya sekitar 8 kalau nggak salah. 8. Tapi korbannya 12 apa ya? Oke. Saya boleh ditunjukin nggak sih, Pak, lubang-lubangnya itu mana aja, Nak? 8 ya kalau Bapak tahu ya. Iya, setahu kau 8. Ini yang satu. Ini satu. Terus ya, Pak? Ini katanya kemarin lubang ini yang korbannya 2 apa ya? Oh, korbannya 2. Kalau yang ini berapa korban, Pak? Itu 1 kata. Oh, ini 1. Ini 2. Terus itu juga? Iya. Oke. Tak salah. Kalau yang ini, Pak? Kalau yang ini 1. 1 juga. Terus mana lagi, Pak? Ini kan baru 3 ya? Kami Sisanya? menemukan tak hanya 1 atau 2 titik lubang, namun kami menemukan lebih dari 5 titik lubang di atas tanah merah ini. Ini 1. Ini yang terakhir korbannya yang masih hidup sekitar terkuburnya selama 5 harian. Oh, jadi baru hitungannya ya, Pak ya? Berapa orang? 1 orang. 1 korbannya, oke. Terus lubangnya mana lagi? Terus yang ini 4. Ini 5. Berapa di sini, Pak? Kepada kami, Bawon yang sehari-harinya bekerja mencari rumput liar untuk pakan ternaknya menyebutkan, dia sungguh tak menyangka jika di sebelah tanah miliknya mencari rumput dijadikan Tohari alias Mbah Slamet sebagai kuburan Tapi ini bagi sudah lama korban hitungannya? penipuannya. Kondisi korbannya gimana? yang ini sekitar setahun. Sekitar 1 tahun. Berarti ya belum jadi tulang belulang tapi masih gembolong karena gambar. Oh iya, oke. Terus lubang yang lain, Pak? Bawon yang juga ikut menyaksikan bagaimana polisi dan pihak BPBD Banjarnegara melakukan penggalian setiap lubang pun menyebutkan bahwa dia tak menyangka jika tanah yang setiap hari dirinya lewati untuk beraktivitas ternyata menyimpan tubuh manusia yang selama ini dicari oleh anggota keluarganya. Tadi berarti Bapak tuh 3, 4, 5. 5 ya, Pak? Terus yang di bagian bawah sini berapa, Pak? Yang di bagian bawah sini 4. Oh, 4. 4 berarti 5 kali 4 berarti 9. 9 ya? Oke. Oh, kopi boleh, Pak, dicopot aja, Pak. Waktu ngebongkar tuh jam berapa itu, Pak?